Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu sudah berakhir hampir seminggu kemarin, tapi hiruk pikuk masalah dari apa yang setelah dilakukan pemilu masih ramai sekali. Jadi masih akan ada terjadi gugat menggugat dengan KPU dengan masalah perhitungan suara yang katanya banyak terjadi kecurangan. Sementara yang kalah sudah ada yang merapat ke calon presiden, yaitu Prabowo, seperti Caimin dengan partai PKB-nya, dan tentu saja orang-orang yang kemarin berjuang untuk memenangkan Pak Prabowo sudah mulai mendekat. Siapa tahu nanti akan dapat jabatan menteri atau apa. Lain lagi dengan si Bahar. Tahu sendiri Bahar ini kalau ngaji ini suaranya keras, membuat orang yang tidak suka ini kupingnya menjadi panas. Beliau berteriak-teriak dengan di depannya ribuan jamaah sambil mengacung-acungkan rencong untuk melawan siapapun yang katanya melakukan kecurangan dalam pemilu ini. Tentu saja suara kerasnya akan mendapatkan counter dengan orang-orang yang tidak suka. Ya, salah satunya ya netizen-netizen ini, bahkan mengolok-olok karena selama ini dia begitu yakin akan keturunannya, menganggap dirinya turunannya Nabi. Lagian setelah ramai diprotes orang kalau dia ini sebenarnya bukan dzurriyyah Nabi, maka channelnya yang kemarin itu Habib Bahar bin Sumaid sekarang di depannya sudah diganti Sayyid Bahar bin Sumaid. Lucu sekali. Jadi untuk kamuflase, padahal Sayyid ini adalah turunan yang benar-benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Habib ini kan klan Ba'alawi yang konon berasal dari Hadramaut atau Yaman. Jauh sekali, tapi dengan PD-nya dia mengganti nama depannya Habib menjadi Sayyid. Dia berani menipu Nabi Muhammad yang mengataskan bahwa dirinya adalah Sayyid. Kepada Nabi seluruh umat Islam saja dia berani berbohong, apalagi dengan orang-orang kita. Nah, dalam ceramahnya yang mengacung-acungkan rencong dan akan melawan, berperang kepada yang bermain curang dalam pemilu kemarin ini, tentu saja membuat orang-orang yang tidak suka kepada dirinya merasa panas. Jadi salah satunya entah ini karena kebetulan atau di lain saat momennya, jadi tidak bisa dipastikan apakah ini jawaban dari si Bahar Sumaid ini atau bukan, tapi yang jelas ini Hercules. Nah, Hercules dulu terkenal preman di Jakarta yang sekarang sudah tobat. Ini sekarang kan pendukungnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi dengan tegas dia akan menghadang siapapun yang melawan konstitusi, tentunya tetap akan membela Pak Prabowo Subianto karena dianggapnya Hercules ini dengan Pak Prabowo ini adalah seorang yang baik, cuma karena situasi saja mendapat cacian dan cercaan dan banyak fitnah kemarin-kemarin ini. Oke, kita lihat dulu videonya supaya terjadi apa di dalam video ini, nanti kita bahas kembali. Pemilu curang dengan rencong, Hercules, kita siap mati. Habib Bahar bin Smith menegaskan siap melawan kecurangan Pilpres 2024 dengan rencong dan pedang. Di sisi lain, Rosario de Marsal atau yang lebih dikenal sebagai Hercules ternyata juga sempat melontarkan pernyataan yang tak kalah sangar.
Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) mengaku pihaknya siap mati untuk membela Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sontak saja pernyataan dua tokoh beda kubu menuai sorotan banyak pihak. Lantas seperti apa ancaman mereka saat itu? Dikutip dari tayangan YouTube Said Bahar bin Sumaid Official, pimpinan LSM Majelis Pembela Rasulullah menegaskan, jika pemilu 2024 ada kecurangan, maka dirinya akan memimpin langsung pertempuran. Kalau ada kecurangan bukan lidah yang bicara, maka rencong yang akan berbicara, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Habib Bahar sambil mengacungkan rencong senjata khas Aceh ketika bicara di hadapan sejumlah jemaah. Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, juga mengajak sejumlah jemaah untuk ikut melawan kecurangan. Seru sekali ini tampaknya ini. Kecurangan, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Indonesia. Allahu Akbar, Indonesia merdeka, teriak Bahar. Tak kalah menggetarkan dengan Habib Bahar, rupanya Hercules juga sempat melontarkan pernyataan yang cukup keras di hadapan sejumlah anggota ormas yang dipimpinnya. Yang saya hormati para kiai, ulama, habaib, ustadz, dan tokoh masyarakat yang semuanya orang yang ada di sini. Kita berani mati untuk calon presiden. Oke, begitulah kita sudah tonton bersama-sama. Jadi untuk jawaban ini, jadi kita tidak tahu video antara kedua orang ini apakah Habib Bahar Sumaid berpidato seperti itu dalam ceramahnya dengan mengacung-acungkan rencong, kemudian dibalas oleh Pak Hercules ini dengan siap siaga tetap membela Pak Prabowo. Kita tidak tahu karena dalam video ini seolah-olah mereka berbalas jawaban, tapi dalam momen-momen yang lain kita tidak tahu. Tapi dengan adanya jawaban dari Hercules ini dengan tegas yang akan membela Pak Prabowo, ini sudah semestinya, karena Hercules ini dari mudanya sudah menjadi istilahnya kawan baik atau anak buah dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi wajar apabila ada orang-orang yang tentu saja akan merecoki Pak Prabowo untuk sampai menjadi presiden dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Begitu. Jadi bagaimanapun pemilu sudah selesai. Bila terjadi masalah-masalah, tuduhan-tuduhan curang dan sebagainya, itu pasrahkan saja kepada orang-orang yang tentu saja lebih mengerti daripada kita menuduh pemerintah yang curang dan seterusnya. Itu bukan wilayah kita. Jadi kita tunggu saja apakah si Bahar Sumaid ini akan mewujudkan omongannya yang berapi-api, yang pengajian dengan mengacungkan rencong, ataukah cuma gimmick belaka supaya kelihatan super power sehingga tetap digandrungi pengagum-pengagumnya, muhibin-muhibinnya, atau apakah orasinya ini memang benar-benar dari hati Bahar bin Sumaid yang akan melawan siapapun yang melakukan kecurangan dalam pemilu ini. Tapi kita juga harus berpikir sportif. Bila ada memang kata-kata seperti itu dari Bahar Sumaid, di lain saat ucapan dari Hercules ini yang akan tetap membela Pak Prabowo, tentu saja kita tidak bisa menyalahkan. Jadi semoga setelah Pilpres ini negara kita ini tetap aman, damai, jangan dikotori dengan tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan yang sebenarnya itu hanya tuduhan. Biarkanlah orang-orang yang pinter di atas sana yang itu akan menyelesaikannya. Kita sebagai rakyat, kita tetap kembali bersatu, kita hilangkan emosi, hilangkan dendam misalnya ada karena pilihan yang berbeda kemarin. Toh kita ini tetap harus bersatu, apalagi masalah
kedepannya ini adalah tantangan bahwa kita ini masih ada pembodohan terhadap anak Nusantara dengan doktrin-doktrin yang selama ini dijejalkan oleh para Ba'alawi keturunan dari Hadramaut Yaman. Terima kasih, jaga NKRI, jayalah selalu, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.